Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak sekalian yang saat ini ada di rumah yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pertemuan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dalam kondisi pandemi seperti ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita tetap dikaruniai kesehatan, baik diri kita sendiri, keluarga kita di rumah, dan juga tetangga kita di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan ini, sebelum saya melanjutkan bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita patut untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan, memperbanyak istirahat, mengatur pola makan yang bergizi, dan saya kira mengatur schedule pekerjaan dan kegiatan kita dalam bermasyarakat, dalam bergaul dengan lingkungan masyarakat yang lain dalam berkegiatan sehari-hari. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang perdana ini saya mengucapkan salam kenal dan selamat bertemu kepada anak-anakku semua. Dan atas nama pribadi dan atas nama sekolah, saya mengucapkan terima kasih atas atensi anak-anak semua dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, dan saya mengucapkan selamat atas diterimanya anak-anak semua yang telah sebelumnya berkompetisi untuk menjadi siswa SMK Negeri 2 Pengasih. Anak-anak semuanya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Sugianto. Di SMK Negeri Pengasih diberikan tugas untuk mengajar mata pelajaran kimia, dan diberikan tugas tambahan untuk membantu Bapak Kepala Sekolah untuk urusan hubungan masyarakat dan hubungan industri. Dalam kegiatan MPRS saya akan mendampingi anak-anakku semua untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku semuanya, sebelumnya mungkin perlu kita cermati bersama bahwa wawasan Wiyata Mandala itu dapat kita uraikan bahwa wawasan itu menyangkut cara pandang, kemudian Wiyata itu menyangkut pengajaran atau pendidikan, kemudian Mandala itu mengacu pada pengertian lingkaran atau lingkungan. Sehingga di sini konsepsi dari wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana kita memandang sekolah ini sebagai suatu lingkungan pendidikan. Nah, sehingga dengan demikian, ketika kita sudah bisa memahami bahwa sekolah ini merupakan lingkungan pendidikan, maka segala macam proses yang ada di sekolah ini semuanya mengacu pada proses-proses yang berkaitan dengan pendidikan. Sehingga di situ nanti ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita mempunyai suatu pandangan. Jika itu pandangan itu benar, maka akan berpengaruh pada pola pikir dan juga mungkin tindak lanjut yang benar juga. Sehingga harapannya ketika kita sudah betul-betul memahami bahwa lingkungan sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan, maka dengan demikian kita bisa menyesuaikan diri dalam hal apa, yaitu dalam hal baik mulai masuk lingkungan sekolah, kemudian kita berperilaku di dalam sekolah, sampai nanti kita membawa diri ke lingkungan masyarakat
dengan tetap kita tunjukkan sebagai siswa di sekolah tersebut yang bisa menggambarkan tingkah, perilaku, ucapan yang betul-betul bisa tertanam pada diri kita setelah kita melaksanakan proses-proses pendidikan di suatu sekolah. Anak-anakku semua sebagai contoh bahwa ketika pada zaman dahulu bangsa Indonesia itu memandang kaum perempuan itu merupakan kaum yang hanya sebagai pendamping suami di belakang. Maka dengan cara pandang seperti ini, kita hanya memposisikan perempuan itu sebagai pelengkap saja. Sehingga di situ konsekuensinya bahwa perempuan kemudian tidak boleh berperan aktif di dalam segala kegiatan, termasuk kewenangan dari perempuan sangat dibatasi. Maka perempuan tidak boleh sekolah, perempuan tidak boleh berprestasi, perempuan tidak boleh memimpin, dan perempuan tidak boleh apapun, karena ini menyangkut dengan cara pandang kita yang salah. Perempuan hanya dibuat sebagai pelengkap atau pendamping saja. Nah, sehingga dengan demikian ketika zaman sudah berubah, maka kita mempunyai cara pandang lain terhadap perempuan, bahwa perempuan itu mempunyai kedudukan yang seimbang dengan kaum laki-laki. Sehingga dengan demikian konsekuensinya, maka hak dan juga termasuk kewajiban perempuan dan laki tidak dibedakan. Maka sekarang kita banyak menemui bahwa perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang yang berprestasi, dan bisa menjadi apapun sesuai yang dikehendaki. Selama ini kemudian tidak melebihi proses atau kodrati sebagai perempuan. Nah, anak-anak semua, yang akan saya katakan bahwa sangat penting kita itu untuk mendudukan permasalahan bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu itu sangat mempengaruhi tindak lanjut atau proses-proses yang selanjutnya. Berbicara mengenai pendidikan, sudah dituangkan tujuan pendidikan setidaknya ada 5. Bisa saya uraikan. Yang pertama adalah bahwa tujuan pendidikan itu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga oleh karena itu tentu pada proses-proses yang berjalan di sekolah itu nanti akan tertuju pada proses peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita bisa memahami ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum kita miliki, kemudian kita bisa menguasai, dan di situ akhirnya kita bisa sadar bahwa ternyata kita itu manusia yang bodoh, manusia yang lemah. Sehingga muncul rasa syukur kita bahwa kekuasaan Tuhan itu ternyata sangat luas dan tidak ada batasnya. Sehingga dengan demikian ini memotivasi kita untuk selalu belajar dan belajar, dan timbul rasa syukur kita, rasa takwa kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Anak-anak semua, bahwa segala fasilitas yang kita miliki di sekolah kita itu seluas-luasnya, semaksimal dioptimalkan untuk kemajuan proses pendidikan di sekolah kita. Harapannya kondisi pandemi ini sudah berakhir, sehingga kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah kita. Ada fasilitas gedung, ada fasilitas kelas, ada fasilitas peralatan, ada fasilitas umum yang bisa kita gunakan sebesar-besarnya untuk proses pendidikan di tempat kita. Kemudian yang ketiga adalah mempertinggi budi pekerti.
memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat bangsaan dan cinta tanah air. Anak-anak sekalian, minimal setelah kita mengetahui apa yang menjadi tujuan dasar pendidikan di sekolah kita, maka tentu baik siswa, guru, dan warga sekolah kita itu akan menyesuaikan diri bagaimana kita mulai dari masuk sekolah sampai pada melaksanakan proses-proses kegiatan itu memaksimalkan diri untuk bisa bekerja sama, kemudian dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik itu sebagai kepala sekolah, baik sebagai guru, baik sebagai karyawan, dan juga baik sebagai siswa. Secara rinci bisa saya jelaskan bahwa sekolah ini merupakan sebuah sistem yang terdiri, yang pertama adalah dari sumber daya manusia, bahwa di situ kalau kita berbicara sumber daya manusia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di situ ada kepala sekolah, ada kepala tata usaha atau karyawan, kemudian ada bapak ibu guru, kemudian ada tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan juga para siswa. Ini termasuk sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah sarana prasarana. Jadi sarana prasarana yang kita miliki mungkin nanti akan diuraikan lebih lanjut oleh bapak ibu yang lain. Tetapi minimal kita bisa menguraikan bahwa di sekitar kita itu ada beberapa gedung. Itu ada gedung perkantoran, kemudian gedung kelas, ruang-ruang bengkel, kemudian disertai dengan fasilitas peralatan dan juga termasuk fasilitas umum. Jadi ada musola, ada tempat-tempat olahraga, ada tempat-tempat untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini bisa kita maksimalkan bahwa kita mengenal bahwa sekolah kita itu memiliki fasilitas ini. Sehingga harapannya nanti ketika anak-anak semuanya sudah masuk di lingkungan SMK Negeri 2 Pengasih, itu tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah berpikir lagi tempatnya di mana. Kita perlu orientasi. Oh, kalau saya mau sholat, berarti tempat musolanya di sana. Saya mau olahraga basket, tempat lapangannya di sana. Saya mau melakukan aktivitas yang lain, misalnya mau menemu ibu guru di bengkel, tempatnya di sana. Sehingga ini merupakan kewajiban kita untuk mengenal, kemudian kita bisa menggunakan sebagai fasilitas yang kita perlukan. Dengan demikian maka seyogianya kita semua berkomitmen dalam mewujudkan tujuan bersama atau tujuan sekolah, dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, kita harus berpandangan bahwa setiap unsur memiliki peran masing-masing. Semuanya penting dan saling melengkapi, sehingga tidak ada pikiran kita bahwa yang satu lebih penting daripada yang lain. Kemudian semua warga sekolah harus saling menghargai satu dengan yang lain dan juga harus mampu bekerja sama. Saya kira ini poin yang sangat penting, bahwa ketika kita sudah mendudukkan pada permasalahan dan memahami tugas masing-masing, maka kita tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang yang telah melaksanakan tugas kemudian ini bersinggungan dengan kita, maka kita tidak akan pernah berpikiran lain kecuali mereka itu sedang menjalankan tugas. Termasuk sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu Guru memberikan tugas kepada anak-anak semua dalam rangka untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Jangan kita memandang tugas ini sebagai beban. Jangan memandang tugas ini sebagai hukuman. Tetapi tugas ini dalam rangka Bapak Ibu Guru memberikan tanggung jawab yang lebih kepada siswa-siswa semua,
dalam rangka untuk bisa memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Contoh lain misalnya, ketika Bapak Ibu wali kelas menghubungi anak-anak semua di rumah untuk selalu siap setiap pagi untuk melaksanakan kegiatan belajar daring, dengan terlebih dahulu harus mungkin mandi, ganti baju, membersihkan diri, yang termasuk mempersiapkan peralatan yang lain, maka ini sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab wali kelas dalam memperhatikan dan memastikan bahwa wali siswanya itu telah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari itu. Jadi ini bukan bentuk wali kelas sedang mengawasi siswa, tetapi bentuk wali kelas sedang memperhatikan melaksanakan kewajibannya pada anak siswanya masing-masing. Dan banyak sekali contoh yang nanti saya membutuhkan waktu untuk anak-anak semua bisa menggali permasalahan tentang ini dalam bentuk tugas-tugas yang saya berikan nantinya. Sedikit bisa saya uraikan beberapa unsur sumber daya manusia yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, bahwa salah satu peran dari kepala sekolah itu adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Ini maknanya sangat luas. Minimal ini memberikan ruang kepada guru untuk dapat mengajar siswa dengan baik, dengan nyaman, dengan aman, dengan fasilitas yang memadai. Kemudian bisa menciptakan agar siswa itu bisa belajar dengan baik. Bagaimana siswa bisa belajar dengan baik? Tentu sekolah harus menyediakan fasilitas, sarana prasarana yang memadai. Nah, inilah merupakan peran yang melekat pada kepala sekolah untuk senantiasa bertanggung jawab secara penuh terhadap proses-proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Bisa saya sebutkan juga untuk peran karyawan tata usaha, bahwa peran dari tata usaha ini adalah sebagai fungsi administrator, sehingga sebagai fungsi administrator itu nanti mempunyai fungsi untuk bisa melayani, menyediakan dan membantu apapun yang diperlukan dalam proses-proses, baik itu proses belajar mengajar maupun proses-proses yang ada di sekolah. Kemudian peran dari Bapak Ibu guru sebenarnya sangat banyak, tetapi ini saya berikan contoh saja. Misalnya bahwa guru itu sebagai mitra dan juga fasilitator bagi perkembangan siswa. Kemudian guru itu juga berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan juga penilai. Harapannya ketika ini nanti sudah berfungsi, maka tentu anak-anak bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh guru ini sebagai unsur yang berperan dalam proses pengembangan siswa, sehingga nanti anak-anak bisa suatu saat dalam belajar mengalami kesulitan. Saya kira ini bisa menggunakan Bapak Ibu guru sebagai pembimbing, sebagai pengarah dalam hal belajar. Silakan berkonsultasi. Termasuk di sekolah kita memiliki Bapak Ibu guru BK yang juga selalu senantiasa bisa dimanfaatkan untuk konsultasi ketika anak-anak semua mengalami kesulitan belajar, mempunyai permasalahan dalam lingkungan sekolah maupun termasuk di lingkungan rumah maupun masyarakat. Silakan Anda bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru BK. Kemudian yang perlu dipahami lebih lanjut adalah bahwa peran siswa atau tanggung jawab siswa itu sangat besar dan banyak sekali. Beberapa hal yang perlu dipahami bahwa mohon siswa untuk selalu mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua, selalu hormat dan sopan kepada guru
dan warga sekolah yang lain, termasuk Anda harus menghormati, tenggang rasa kepada sesama teman. Kemudian selalu belajar tekun, menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa kita harus selalu menjaga nama baik diri kita sendiri maupun nama baik sekolah, nama baik keluarga dan masyarakat, karena kita berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapannya bahwa ketika anak-anak semua sudah berlatih belajar di sekolah, ini tentu akan terbawa ketika anak-anak sudah berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Kemudian senantiasa menjaga keamanan sekolah, kemudian termasuk menjaga lingkungan sekolah, dan juga nanti anak-anak semua harapannya bisa menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak lain, yaitu dengan cara kita bisa menjaga diri kita baik di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pelaksanaan wawasan kegiatan mendalam? Bisa kita kelompokkan. Yang pertama ada tahap-tahap preventif atau pencegahan. Anak-anak semua kita bisa memelihara sekolah melalui tindakan 7K, itu antara lain keamanan, kemudian kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Ya monggo, nanti hal-hal seperti ini bisa kita laksanakan, kita sambil belajar mana yang bisa kita laksanakan, minimal kita tidak menabrak atau tidak melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh sekolah dalam rangka untuk menjaga fasilitas termasuk lingkungan di sekolah kita. Minimal itu. Kemudian lebih lengkapnya kita bisa memelihara sekolah melalui tahap 7K yang sudah disampaikan tadi. Kemudian tindakan preventif yang lain, kita sudah bisa menciptakan suasana harmonis antara warga dan lingkungan sekolah. Mungkin nanti hal seperti ini tentu harus kita kembangkan terus, tidak hanya sekali waktu, tetapi ini terus-menerus harus kita jalin. Kemudian membentuk jaringan pengawasan, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, dan meningkatkan keamanan ketertiban saat masuk dan keluar sekolah. Jadi hal-hal preventif yang bisa kita lakukan agar tetap kita bisa menjaga situasi kondisi sekolah ini sebagai proses dalam rangka untuk pendidikan. Kemudian tahap represif atau ini berupa tindakan, bahwa jika ada perselisihan tentu hal ini komitmen dari sekolah dan juga mestinya harus komitmen kita bersama bahwa harus kita selesaikan. Saya kira mengingat bahwa warga sekolah kita itu sangat banyak, dengan demikian rawan juga terjadi proses perselisihan. Sehingga dengan demikian saya kira perselisihan ini merupakan bagian dari perbedaan, tetapi ini tidak boleh kemudian menjadi sesuatu yang kita menjadi tidak akur, kemudian tidak kompak, kemudian kita menjadi terpecah. Harus kita segera selesaikan, harus segera kita damaikan, dan kemudian kita menjamin komitmen kembali bahwa kita di sini adalah bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing setiap unsur. Kemudian juga kita bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan jika diperlukan. Maka kita sudah memiliki pihak keamanan bersama dengan Pak Kepolisian, sehingga harapannya nanti masalah keamanan sudah tidak ada masalah. Kemudian yang
Berikutnya kita bisa melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap permasalahan yang ada, mendamaikan kedua belah pihak dan mencari solusi. Jika permasalahan ini memang diperlukan pihak lain untuk bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, tentu kita memiliki peraturan dan disitu ada reward dan punishment. Maka jika ada prestasi tentu kita hargai, tetapi jika ada pelanggaran tentu ada sanksi. Sehingga kita sudah memiliki pedoman yang nanti akan diistilahkan dengan buku saku. Itu nanti akan memberikan bekal pada anak-anakku semua bagaimana aturan-aturan sekolah yang harus dijalankan untuk menjaga agar kondisi kita itu tetap aman, tentram, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman. Kemudian di situ juga ada sanksi-sanksi yang melekat pada warga sekolah yang melakukan pelanggaran. Dan sanksi ini tujuannya bukan untuk menghukum, tapi tentu saja sebagai konsekuensi kita bahwa kita telah melakukan pelanggaran, dan tentu di situ akan memberikan efek jera dan efek tidak mengulang kembali. Dan yang terpenting adalah efek menyadari kesalahan kita untuk tidak mengulang kembali. Saya kira itu yang sangat penting. Kemudian yang terakhir, apa yang sudah saya sampaikan tadi, tentu kita menggarisbawahi beberapa hal yang perlu kita mengerti bersama, bahwa siswa seyogianya memiliki pandangan yang benar terhadap sekolah. Unsur-unsur yang ada di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah sampai pada siswa, semua warga sekolah itu harus betul-betul memiliki pandangan yang benar terhadap sekolah. Kemudian yang berikutnya saya mohon pada siswa untuk memiliki pandangan bahwa semua komponen sekolah itu penting. Bapak kepala sekolah itu sangat penting. Bapak ibu guru juga sangat penting. Bapak ibu karyawan sangat penting. Tenaga keamanan, satpam, penjaga malam, tenaga kebersihan, semuanya sangat penting. Tidak ada lebih penting daripada satu sama lain. Semuanya sangat penting dan memiliki kedudukan yang sama dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka berperan masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya, diharapkan siswa mempunyai rasa memiliki terhadap apa yang dimiliki oleh sekolah, memiliki sikap handar beni, sehingga kalau kita sudah memiliki sikap handar beni, otomatis kita akan bisa menjaga, tidak merusak, tapi kita bisa menjaga sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bagaimana kita memperlakukan lingkungan kita, bagaimana kita memperlakukan taman yang ada di sekitar kita, bagaimana kita menggunakan fasilitas yang ada di bengkel, bagaimana kita menggunakan fasilitas olahraga, bagaimana kita menggunakan fasilitas umum. Semuanya harus kita jaga karena itu milik kita bersama, milik kita sendiri, bukan milik sekolah tapi milik kita semua. Sehingga wajib, karena ini milik kita, maka kita sendiri yang akan merawat dan menjaganya. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki rasa bangga kita menjadi warga SMK Negeri 2 Pengasih. Dengan demikian, kalau kita sudah memiliki, maka kita bangga dengan milik kita sendiri, SMK Negeri 2 Pengasih. Maka dengan demikian, tentu karena kita memiliki kebanggaan terhadap SMK Negeri 2 Pengasih, tentu kita selanjutnya bisa memberikan sesuatu yang baik
sesuatu yang terbaik pada sekolah kita. Kita bisa menggunakan SMK Negeri Pengasih sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk mengasah ilmu pengetahuan, tempat untuk mengasah keterampilan, dan tempat untuk mengembangkan diri kita, sehingga kita menjadi betul-betul menjadi manusia yang dimanusiakan dalam proses pendidikan di SMK Negeri 2 Pengasih. Anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri, saya akan berikan tugas, dan tugas ini nanti mungkin akan di-share lebih lanjut, tetapi saya akan menyampaikan. Yang pertama adalah saya minta nanti para siswa semua, anak-anak semua, bisa menangkap kembali apa fungsi dari wawasan Wiyata Mandala. Apa fungsi dari wawasan Wiyata Mandala? Kemudian yang kedua, saya tadi telah menyampaikan penerapan 7K. Harapannya nanti anak-anak semua bagaimana cara menerapkan 7K dalam wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak semua dapat menguraikan seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya. Kemudian yang terakhir, apa tugas dan tanggung jawab siswa dalam hal Wiyata Mandala. Nah, sekarang ini tugas yang saya berikan, dan anak-anak semua bisa mencatat dengan baik, dan mohon nanti setelah selesai kegiatan anak-anak bisa menyelesaikan tugas ini. Tentu ini merupakan tugas yang harus kita terima, dan sekaligus untuk media untuk mengembangkan apa yang sudah diterima oleh anak semua dalam sesi materi Wiyata Mandala, dalam mengembangkan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Anak bisa menggali dari sumber-sumber media atau sumber-sumber yang lain. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon pada anak-anak semua, yang pertama adalah selalu menjaga diri, karena kita masih dalam kondisi pandemi, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara meningkatkan imunitas, dan juga mengatur kegiatan kita, dan juga mengatur istirahat kita, termasuk mengatur pola makan yang sehat. Laksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jalankan dengan rutin, tidak hanya sekali waktu, tapi secara terus-menerus, secara kontinu. Kemudian yang kedua, selalu mulai detik ini, karena ini sudah proses untuk melaksanakan kegiatan sekolah, maka anak-anak semua diwajibkan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dengan aktif. Permasalahan yang muncul, tolong dikonsultasikan dengan Bapak Ibu Wali yang selalu setiap saat mendampingi anak-anak semua, dan juga dengan Bapak Ibu BK. Jangan permasalahan kemudian disikapi dengan tidak mengikuti kegiatan di sekolah, tetapi Anda punya masalah, Anda bisa selesaikan, dan Anda bisa minta pendampingan dari Bapak Ibu Wali dan juga Bapak Ibu BK. Demikian anak-anakku sekalian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai ketemu lagi. Harapannya pandemi segera berakhir, dan tetap semangat belajar. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anak semua, dan selamat bergabung di SMK